Halo guys, kali ini saya akan menjelaskan tentang tips membuat channel YouTube mengenai Google account dan brand account. Jadi perbedaannya apa sih tuh Google account dan brand account? Yang pertama adalah Google account adalah account pribadi, akun pribadi yang hanya bisa dikelola kalian sendiri. Ini masih berhubungan dengan YouTube karena untuk membuat channel YouTube kita memerlukan Google account dan Google account atau brand account. Tapi kalau membuat channel YouTube-nya dengan brand account, kita tetap perlu Google account untuk mengelola brand account tersebut. Itulah ya. Jadi yang perbedaannya adalah Google account adalah akun pribadi yang dipakai untuk kalian sendiri. Nah, lalu kalau brand account adalah akun merek ya bahasa Indonesia. Nah, tapi itu adalah akun yang dipakai untuk banyak orang. Tapi untuk sekarang mulai tanggal 4 Agustus 2021 itu hanya limited untuk YouTube. Jadi hanya terbatas untuk YouTube untuk brand account. Tapi untuk Google account masih bisa digunakan di layanan Google yang lain. Tapi ini update-nya itu hanya ada di akun brand account yang dibuat setelah 4 Agustus 2021 setelah atau di tanggal 4 Agustus 2021 mungkin gitu kali ya. Nah itu jadi ada tulisannya terus sudah limited to YouTube gitu ya kalau kalian lihat. Oke, ini untuk contoh saya bakal bikin satu brand account. Untuk saya kasih contoh kalian, saya bakal bikin satu brand account gitu ya buat satu channel YouTube. Karena memang satu brand account harus ada channel YouTube yang untuk sekarang. Karena brand account yang sekarang itu harus cuma bisa digunakan untuk YouTube, nggak bisa digunakan di layanan akun Google lain. Jika kalian membuat brand account kalian sebelum tanggal 4 Agustus 2021 itu kalian bisa gunakannya di layanan Google lain. Itu perbedaan Google account dan brand account. Oke, ya, dan apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kenapa kok kita harus milih brand personal account, maksudnya Google account atau brand account? Nah, kalau kalian mau buat YouTube channel kalian itu pakai Google account, itu cocok kalau kalian membuat channel untuk kalian, yang channel personal atau personal channel ya. Jadi cocok untuk personal channel. Oke, ini dari contoh ini akun personal saya tapi nggak ada channelnya. Jadi untuk akun Google account saya itu nggak ada channelnya, tapi saya bikin channelnya itu di brand account. Ini sebenarnya saya pindahkan dari Google account ke brand account. Untuk cara memindahkan di video ini juga, tapi nanti belakangan ya. Tapi bisa dipindahkan, beberapa isi channel bisa, tapi beberapa juga nggak bisa. Tapi jangan khawatir karena semua video dan subscriber termasuk view, pokoknya yang berkaitan dengan yang bisa dilihat oleh publik atau yang bisa dilihat oleh semua orang, contohnya video, subscriber, itu bisa semua dipindahkan ke brand account atau Google account, dipindah-pindah bisa. Itu bisa banget. Tapi kalau komennya itu nggak bisa. Untuk komen nggak bisa. Lalu untuk komen ya nggak bisa. Lalu untuk watch history atau search history itu ternyata nyimpennya bukan ke channel YouTube tapi ke akun Google, soalnya nggak bisa dipindahkan katanya sih gitu, tapi ya memang gitu sih kayaknya. Karena kalau saya lihat di akun Google yang lama saya yang sebelumnya ada channel dan yang saya pindahkan ke brand account, ini di akun Google saya yang lama ini masih ada semua watch history yang ada di library sini, itu masih ada semua, bahkan dari tanggal dulu itu masih ada semua. Watch history atau search history mungkin kali ya, semuanya ada, jadi aman. Tapi nggak bisa ke transfer di akun Google yang baru. Misalnya kalian pindahin dari channel kalian dari Google account ke brand account, nah ya history video yang pernah kalian tonton pakai channel itu kesimpannya di akun Google kalian, jadi nggak ikut kepindah ke brand account kalian gitu ya. Jadi bisa untuk memindahkan channel dari Google account ke brand account atau dari brand account ke Google account. Itu juga sebaliknya, kalau misalnya kalian awalnya di brand account lalu nontonnya di brand account, berarti kalau kalian pindahin channel kalian ke Google account
itu nggak bakal, your history-nya bakal tetap ada di brand account itu gitu ya. Oke, jadi mungkin saya bikin satu channel ya sama satu brand account. Oke, jadi caranya kalian pertama silakan login dengan akun Google kalian ya. Walaupun kalian mau buat channelnya dengan akun brand atau brand account, kalian tetap harus memiliki akun Google account untuk mengelola brand account tersebut. Karena brand account ini sebenarnya bukan akun Google terpisah, dia nggak punya password terpisah, dia itu dikelola sama Google account gitu ya intinya. Tapi dulu masih bisa digunakan untuk banyak layanan, sekarang sudah tidak bisa, jadi hanya untuk YouTube aja. Tapi sekarang pun untuk YouTube di akun Google account, YouTube channel yang ada di Google account itu bisa ditambahkan pengelolanya atau manajernya atau viewer yang editornya gitu, itu bisa. Tapi ada perbedaannya untuk akses levelnya itu ya. Akses karena itu pakainya bukan brand account permission tapi YouTube Studio permission. Nah, ini ada perbedaan nih, nanti saya jelaskan juga ya. Nah, tapi sebenarnya juga brand account juga bisa menggunakan YouTube Studio permission yang baru ini. Jadi kalian kalau misalnya pakai brand account dan nggak mau pakai pakai brand account permission, kalian bisa switch ke YouTube Studio permission. Nanti saya kasih tahu juga caranya di video ini. Dan nanti yang belakang itu saya kasih tahu cara transfer channel dari Google account dan brand account atau sebaliknya, dan cara pindah dari brand account permission ke YouTube Studio permission yang baru itu gitu ya. Oke. Oh ya, perbedaannya lagi itu juga ini hanya berlaku untuk dulu ya. Ini hanya berlaku untuk dulu, yaitu nama channelnya itu ngikut nama brand accountnya, sedangkan kalau Google account itu nama channelnya ngikut nama Google accountnya gitu ya. Tapi sekarang enggak, sudah bisa diganti-ganti sebebas mungkin. Jadi misalnya kalian bikin channel dengan Google account kalian, nah misalnya Google account kalian namanya nama asli kalian, tapi channel YouTube-nya bisa diubah, tinggal di YouTube Studio aja, di customization-nya itu tinggal diubah. Tapi dulu itu nggak bisa. Dan bahkan sekarang untuk brand account, nama channel YouTube-nya kalian itu nggak harus sama dengan nama brand account-nya gitu kan. Itu update tahun 2021 lah ya, update-nya gitu. Tapi dulu nggak bisa, dulu harus ngikutin nama akunnya. Oke, di sini saya untuk cara membuat channel ini harusnya kalian udah tahu, tapi caranya kalau mau pakai Google account ya sebenarnya sama aja sih. Ada beberapa cara, tapi ini saya pakai cara yang salah satu cara, yaitu kalian klik profil kalian ini, lalu kalian pilih cari setting gitu ya, lalu kan kalian bakal diarahkan ke account sini. Nah, ini kalau kalian belum punya channel YouTube di akun Google kalian bisa create a channel langsung gitu ya. Nah, ini bisa langsung kalian create channel, terserah namanya. Nah, ini kalau mau pakai Google account, kalau kalian mau buat channelnya pakai Google account. Dan ini juga bisa ditambahkan pengelolaan dengan YouTube Studio permission tuh ya. Tapi ada perbedaan antara YouTube Studio permission dan brand account permission. Ini mungkin nggak saya jelaskan di video ini karena panjang juga jadinya, karena emang itu lumayan berbeda ya perbedaannya. Jadi yang saya bahas gini adalah ya tentang cara buatnya dan cara pindahinnya, dan cara pindahin brand account permission ke YouTube Studio permission khusus kalian yang menggunakan brand account. Ini how developer. Ini kalau kalian pilih pakai akun Google account. Kalau brand account nanti caranya agak beda. Nah, ini silakan kalian isi nama channel kalian, terserah. Nggak harus sama kayak nama akun Google. Kalau misalnya kalian milih pakai Google account, misalnya kalian mau milih namanya contoh Roadshape gitu ya, terserah kalian, pokoknya nama channelnya bebas. Ini tidak akan mengganti nama akun Google kalian. Dan juga profile picture-nya pun dia bisa
custom, jadi nggak harus sama kayak profil picture di akun personal Google kalian, itu nggak harus sama. Dan ini tidak akan mengganti semua data yang ada di akun Google kalian, hanya di YouTube channel kalian aja. Ini bisa bebas aja sih, soalnya mau alias ya boleh lah, terserah apapun tuh ya. Mau pakai spasi juga boleh, contohnya save ID gini. Dan ini mungkin bagi kalian yang memang belum tahu itu ya, nama channel YouTube itu kalau sudah dipakai orang itu kita tetap bisa menggunakannya. Misal ada channel namanya ProSave ID, jadi kalau misalnya udah dipakai itu kalian tetap bisa menggunakannya. Itu yang harus kalian ketahui dulu, biar kalian nggak salah paham. Itu bisa banget. Nah, terus nanti yang muncul di search yang mana ya, tergantung yang ada videonya yang mana itu yang muncul. Tapi dua-duanya bakal tetap muncul kalau emang dua-duanya itu ada videonya gitu ya. Tapi kalau nggak ada videonya ya nggak bakal muncul ya channelnya. Dua-duanya bakal muncul kok, semua channel yang namanya itu kayaknya, kalau emang ada videonya dan memang ya ada videonya pokoknya. Oke, ini kita cancel karena saya mau coba pakai brand account aja. Kalau untuk brand account kita bisa ke sini. Kalau kalian udah punya channel di Google account kalian ya, nah kalian pilih add or manage your channel untuk buat akun Google baru di brand account, akun channel YouTube maksudnya. Lalu kalian nanti tinggal pilih create channel aja. Nah seperti ini ya, contohnya saya add or manage your channel, lalu tinggal kita, ini kan no channel lah, akun personal saya yang kedua ini. Nah, ini ada channelnya sama ini ada. Oke. Lalu kita tinggal create a channel untuk bikin di brand account gitu ya. Nah ini kasih nama channel name. Ini akan dibuatkan nama brand account dan nama channel YouTube-nya dibuatkan sama untuk di awal. Tapi nanti kalian bisa ganti sebebas-bebasnya. Ganti nama channel YouTube, misalnya nama channel YouTube-nya kayak nama channel YouTube-nya apa gitu ya, dan nama brand account-nya apa. Tapi ini nggak terlalu penting juga sih karena nama brand account biasanya sama. Tapi kalau kalian mau beda itu bisa nanti belakangan, tapi sekarang ini kita bikin yang sama dulu. Bikin untuk nama channel YouTube kalian dulu lah ya, nanti bisa diganti semuanya. Kalau mau nama channelnya diganti atau nama brand account-nya diganti itu bisa nanti di belakangan. Tapi ini kita disuruh buat yang sama dulu. Brand account dengan nama brand account dan nama channel YouTube disuruh sama dulu untuk di awal, tapi nanti bisa diganti. Oke. Ini kita contoh misalnya new channel ini ya, nanti bakal saya hapus juga sih. Nah jadi sini silahkan baca-baca dulu artinya nih. Saya memahami bahwa saya membuat akun Google baru, maksudnya ini brand account, tapi dia mungkin nggak tahu kenapa kok nulis Google account, karena brand account itu mirip dengan Google account. Jadi saya memahami bahwa saya membuat akun Google baru dengan settingnya sendiri, termasuk search YouTube dan history tontonan gitu ya, dan riwayat tontonan gitulah ya. Nah, kalau sudah paham tinggal dicentang, lalu tinggal create new channel gini ya, create. Ini nanti bakal saya hapus juga channelnya dan juga brand accountnya, karena sekarang untuk brand account nggak bisa hanya menghapus channelnya, tidak menghapus brand accountnya, karena brand account yang sekarang itu hanya di limit untuk YouTube, kecuali kalian membuat brand account kalian itu sebelum tanggal 4 Agustus 2021 itu bisa hanya menghapus channel YouTube, tidak menghapus brand account. Tapi kalau yang dibuat setelah tanggal 4 Agustus 2021 atau lebih gitu ya, itu nggak bisa. Jadi perbedaannya itu kita bisa lihat, ini kan channelnya udah jadi nih, namanya sama ya. Ini nama channel YouTube bukan nama brand account. Jadi kita untuk melihat brand account kita, caranya tinggal my account.google.com/brand account. Dan silakan kalau akunnya salah tinggal di switch nanti di situ ya. Nah jadi perbedaannya apa sih dengan semua ini? Ini saya pakai yang ini itu ya, karena channelnya emang lebih banyak. Jadi perbedaannya itu apa sih? Ini saya copy dulu ya, biar nanti kalau misal perlu buka ini nggak usah ketik-ketik lagi ya. Karena ini nggak ada di menu account Google, saya juga nggak tahu kenapa di Google account ini nggak ada brand account. Saya cari-cari kok nggak ada gitu ya, makanya ini kita harus buka linknya ini. Jadi ini kita untuk brand account yang kita punya aksesnya gitu ya. Ini new channel kan tadi baru saya buat pakai akun Google yang ini. Jadi ini ProSave
ini project ID. Nah, kalau kalian bertanya ini limited to YouTube, ini bedanya apa sama yang nggak ada? Nah, ini sudah saya jelasin ya. Untuk akun Google yang baru dibuat, yang dibuat tanggal 4 Agustus 2021 atau setelahnya itu bakal hanya bisa dipakai untuk YouTube channel. Tapi yang dibuat sebelum tanggal itu 4 Agustus 2021 itu bisa dibuat beberapa layanan Google yang lain, tapi nggak semuanya. Nah ini ya, kalau kalian belum tahu historically brand account, kita pakai bahasa Indonesia aja kali ya biar kalian paham. Nah ini sebelumnya akun bisnis sih maksudnya brand account dapat digunakan dengan berbagai layanan Google. Mulai 4 Agustus akun bisnis hanya dapat ditautkan ke channel YouTube dan akan ditandai dengan terbatas untuk YouTube. Tapi ini kalau bahasa Inggris itu limited to YouTube. Pembaruan ini tidak akan mempengaruhi akun bisnis yang sudah ada, hanya akun yang dibuat setelah 4 Agustus 2021 yang akan terpengaruh. Oke. Jadi gitu ya cara itu ya tadi ya. Jadi ini karena saya memang membuat brand accountnya itu setelah tanggal 4 Agustus 2021 tahun ini tepat-tepatnya. Itu ini juga barusan dibuat kan. Jadi saya bakal fokus ke sini dulu ya, ke new channel ini untuk yang kita tes tadi. Jadi ini udah brand accountnya, kita bisa atur-atur isinya gitu ya. Untuk new channel ini brand accountnya limited to YouTube. Ini kita bisa atur-atur usernya, terserah kalian sesuai kebutuhan kalian aja sih. Ini kita bisa manage permission nih, saya jelaskan tentang brand account dulu ya. Ininya gini lah, brand account itu cocok untuk kalian yang mau buat channel untuk perusahaan, untuk apa ya, channel kedua itu cocok ya, cocok karena kalau channel utama kalian yang maksudnya channelnya itu untuk kalian sendiri, untuk video-video kalian sendiri, bukan video dari perusahaan atau video dari yang lain-lain gitu, itu lebih cocok menggunakan Google account kalian. Tapi kalau kalian maunya untuk channelnya untuk bikin videoan ya, bikin video untuk kayak perusahaan dan lain-lain, itu lebih cocok pakai brand account gitu ya intinya. Tapi sebenarnya ini sama aja karena semuanya bisa pakai YouTube Studio Permission. Hanya bedanya kalau brand account bisa pakai brand account permission. Ini defaultnya itu brand account permission. Nanti kan saya kasih tahu cara ganti ke YouTube Studio Permission belakangan. Oke, jadi kita coba manage permission ya, dan nanti kita disuruh masukkan password akun Google kita. Nah ini karena ini kan ya, akun Google ini, akun saya nih yang ini, lalu kita di HP itu kalau ada verifikasi, nah, kalian tinggal cek ke HP kalian, lalu tinggal pencet angka yang ada di layar ya, ini ya caranya. Nah ini tinggal kita bisa manage permission, kita bisa invite user baru, add name or email address, tinggal masukkan email dari akun Google, maksudnya email orangnya itu ya, terserah sih. Lalu role-nya ini ada 2 aja, sebelumnya ada 3 untuk akun Google, akun brand yang dibuat sebelum tanggal ini 4 Agustus 2021 deh. Itu ada communication manager, tapi saya kurang tahu karena saya juga nggak pernah nyoba. Yang pernah nyoba hanya owner dan manager. Jadi owner itu pemilik, beda sama primary owner. Nanti primary ownernya bisa ditransfer, tapi dia harus ada di brand account ini jadi manager atau owner selama 7 hari itu ya. Jadi bisa primary ownernya bisa dipindahkan ke orang lain, tapi orang itu harus jadi owner atau manager sama ini 7 hari di brand accountnya ya harusnya. Owner itu bisa mengelola uti permissionnya, ini bisa remove user, bisa nambahin user baru, lalu bisa nubah akun dia sendiri jadi primary owner, itu bisa. Owner bisa nubah dia sendiri jadi primary owner dan bisa menghapus kalian yang sebelumnya primary owner. Emang kayak gitu ya. Tapi saya juga nggak tahu kenapa kok gitu, tapi intinya gitu. Tapi dia hanya bisa niti permission, hanya bisa menghapus user dan bisa ubah diri sendiri jadi primary owner setelah dia jadi owner selama 7 hari. Jadi kalau dia baru jadi owner barusan nih, baru bisa 1 jam gitu ya misalnya, itu dia hanya bisa meng-add user aja, nggak bisa menghapus atau memindahkan akses primary owner ke orang lain atau ke dia sendiri gitu ya. Walaupun orangnya sudah 7 hari jadi manager, tapi kalau
kalian masih ini, kalau dia masih belum 7 hari jadi owner, ya kalian harus ini, ya dia harus menunggu 7 hari, gak bisa di utik-utik primary owner ya, gitulah ya intinya. Bisa ribet-ribet sih. Dan ini contohnya. Oke, tadi kan saya dan brand account ini kalau kalian bingung ini maksudnya apa, ini kita bisa view general account info. Ini kayak Google account persis, ketampilannya sama tapi bedanya di personal infonya. Ini namanya, nah ini yang saya kasih tahu ya, untuk nama channel itu bisa diubah. Ini untuk menubah nama brand account. Oh ternyata untuk brand account terbaru tidak bisa diubah namanya. Mungkin untuk brand account lama bisa. Nah mungkin kalian mengalami kendala kalau kalian klik ini nggak bisa nggak bisa di loading terus. Nah solusinya adalah kalau brand account yang dibuat setelah tanggal 4 Agustus 2021 akan mengalami kayak gini contohnya, tapi dia nggak bilang, tapi saya udah pernah coba. Jadi solusinya kalian tinggal buka myaccount.google.com ini. Cara menubah nama channel YouTube, tinggal kalian ke channel kalian, lalu kalian pilih basic info, lalu kalian edit aja, contohnya new channel ya contohnya, dan kita coba apakah dia langsung berubah juga di Google. Oh ternyata tidak. Jadi untuk nama akun Google nama akun brand terbaru tidak bisa diubah sayangnya ya. Jadi ini tidak langsung berubah, atau mungkin nanti berubah tapi kayaknya enggak, jadi ya udah aja. Nah tidak bisa kan, jadi buat baik untuk nama brand accountnya, tapi ini enggak terlalu penting juga sih. Lalu kalau email kalian bingung kenapa kok emailnya kayak gini, ini email apa nih? Nah ini hanya email sebagai penanda brand account kalian. Jadi nanti kalau kalian klik ada tulisannya kontak email, nah terus email buat channel YouTube-nya dikirim kemana gitu ya kalau kalian tanya. Nah ini bakal dikirim ke primary owner dari accountnya. Jadi primary owner yang jadi primary owner di manage permission tadi yang saya kasih tahu ya. Ini jadi nggak usah khawatir. Tapi untuk kalau misalnya kalian masuk ke login ke aplikasi pihak ketiga yang aplikasi pihak ketiga lah intinya, yang pakai akun YouTube dan kalian memilih pakai brand account. Nah nanti biasanya email di aplikasi tersebut, email akun kalian di aplikasi tersebut ya, bukan di channel YouTube, itu biasanya akan jadi email ini. Dan biasanya nggak tahu, mungkin aplikasinya punya cara sendiri untuk menghubungi kalian ya, biasanya gitu sih, nggak biasanya emang gitu. Kalau kalian pakai brand account di aplikasi pihak ketiga, misalnya ada untuk YouTube yang berhubungan dan YouTube ya pasti. Nah email akun kalian di aplikasi tersebut, di aplikasi pihak ketiga tersebut itu bakal ini new channel bla 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 @page.plus.google.com. Di email akun kalian bakal ini, nggak tahu dia mungkin punya cara sendiri untuk menghubungi kalian, tapi itu semua tergantung dengan aplikasinya ya. Jadi emang agak itu salah satu kekurangannya sih, tapi nggak apa-apa lah ya, nggak terlalu itu juga. Oke itu, lalu kita bisa ubah nama channelnya, terserah lah ya gini. Lalu yang saya kasih tahu tadi itu ya adalah gini cara pindah dari brand account permission. Jadi YouTube Studio Permission itu agak berbeda, tapi cara kalian bisa memindahkannya. Jika kalian pakai brand account, kalian bisa pilih pakai brand account permission atau YouTube Studio Permission. Tapi jika kalian pakai Google account, kalian hanya bisa menggunakan ya YouTube Studio Permission aja, karena bukan brand account kan. Nah ini bisa kalian pertama ke setting, lalu ke permission, lalu keep managing brand account. Berarti kalian bisa tetap manage permission di brand account kalian, dipakai brand account permission tetap. Nah gini. Tapi kalau mau di YouTube Studio ya, move permission to YouTube Studio bisa juga. Lihat more to choose ini ya bisa. Tapi some limitation apply maksudnya. Yang kalian bisa tinggal baca, tapi ini saya kasih tahu move permission, ini tinggal di move aja kalau mau.
Dan semua yang ada di brand account kalian bakal ke copy di sini, tapi kalian harus re-invite dia, tapi nggak perlu masukkan emailnya masing-masing. Kalian tinggal pilih role dia mau jadi apa di yang baru, lalu tinggal langsung tinggal save aja. Jadi nanti dia bakal dikirimi email lagi semua orang itu untuk masuk ke channel kalian lagi, untuk masuk jadi permissionnya gitu ya, jadi orangnya. Nah, lalu kan yang terjadi di sini ini bakal learn how to manage saja itu ya YouTube channel. Nah, ini kalau kalian pakai YouTube Studio Permission tulisannya gini, hanya bisa dikelola dari YouTube Studio saja. Lalu kalau mau balik dari YouTube Studio Permission ke brand account permission gimana caranya? Gampang, tinggal kalian klik opt out permission. Ini YouTube Studio. Lalu ini maksudnya apa? Jadi yang sudah ada di YouTube Studio Permission itu bakal hilang dan kalian harus masukkan emailnya satu-satu lagi. Kalau sudah paham tinggal masukkan emailnya satu-satu lagi, re-invite lagi dan pilih role-nya masing-masing lagi. Kalau udah paham tinggal dicentak lalu klik opt out dan itu pindah juga. Semuanya pindah. Ya maksudnya sudah balik jadi brand account permission lagi. Oh ya, yang ini kalau nama channel yang sudah baru, ini brand account yang baru. Maksudnya yang dibuat setelah tanggal ini nggak bisa diganti namanya, tapi untuk akun brand yang dibuatnya sebelum tanggal 4 Agustus 2021 itu bisa ya. Oh ternyata tidak bisa juga, jadi nama brand account sudah nggak bisa diubah. Saya kurang tahu juga kenapa ya, ini dibuat sebelum tanggal 4 Agustus 2021, jadi nama brand account ini nggak bisa diubah dan nggak terlalu penting sih, terserah aja, nggak terlalu penting pokoknya gitu ya, karena emang ya gak akan dipakai juga biasanya, dan kemungkinan besar sih nggak bakal dipakai gitu ya. Tapi kalau kalian lihat di account switcher itu biasanya kelihatan nama brand account kalian, jadi mungkin kalian bakal terpengaruh, tapi nggak apa-apa sih, emang nggak bisa diubah. Saya nggak tahu juga kenapa gitu. Oke, itu untuk penjelasan brand account ya. Oke, yang terakhir adalah cara memindahkan channel dari Google account ke brand account atau sebaliknya. Caranya kalian buka YouTube ya, YouTube, lalu kalian tinggal ke bukan YouTube Studio, kalian ke setting, kalian pilih advanced setting, lalu kalian tinggal move your channel to your Google account or to a different brand account. Kalau kalian pakai Google account biasanya pilihannya tuh move your channel to a brand account, biasanya gitu ya, move channel to brand account gitu ya kayaknya. Kalian kalau pakai brand account, move channel to your Google account or to a different brand account, tinggal diklik aja, lalu kalian nanti butuh verifikasi lewat HP lagi kayak tadi. Klik ya pokoknya, klik dan masukkan password kalian. Nah, saya masukin dulu ya. Oke. Nah, harus verifikasi lagi. Oke, kayak gini. Silang aja. Yes, tinggal pilih angkanya terus yang ada di layar pokoknya. Jangan angka lain. Dan ini pastikan jangan sok-sokan untuk select replace jangan. Yang pastikan baca dulu. Channel yang bakal dipindah yang mana, pastikan udah bener, subscribernya bener, videonya bener, jumlahnya bener, no playlistnya bener semua, dan channel ID-nya kalau kalian nggak tahu ini apa nggak usah diperhatiin. Yang pastikan nama channelnya bener, nah ini jumlah subscribernya bener, jumlah videonya bener, jumlah playlistnya juga bener, tuh ya. Jadi harus bener semua tuh. Karena kalau nggak bener ya nanti bakal kalian kesusahan gitu, kalian salah pindah channel, yang channel asli channel catatan kalian malah dipindah ke channel asli kalian yang subscribernya lebih banyak gitu ya, ke yang channel utama, terus malah hilang gitu kan, susah ya jadinya. Hanya kalian baca, kalau kalian nggak tahu channel ID ini apa ya udah skip aja lah. Lalu choose an account to move this, ini akun Google saya, lalu ini akun brand account saya yang buat channel kedua. Nah, kalian tinggal pilih mau dipindah kemana, ke Google account atau ke brand account. Ini kalau Google account, select replace. Kalau udah ada channelnya, tulisannya replace. Kalau belum ada, select ya gitulah. Nah, nanti dia bakal kasih tahu. Kalau replace, nih kalian baca dulu. Ini channelnya bakal dihapus, yang bakal dipindah ini bakal dihapus deh.
Lalu this channel including will be deleted. This channel maksudnya ini, channel yang ada ditampil di layar ini, bukan yang tadi. Lalu comment you made on YouTube berarti nggak bisa ditransfer untuk komen yang dibuat sama channel yang mau dipindah ini, itu nggak bisa ya. Nggak bisa dipindah, jadi nggak bisa dipindah tadi di channel Google account baru kalian atau brand account baru kalian nggak akan hilang komennya, ulang atau bakal jadi nggak ada yang komen, tulisannya jadi kosong gitu ya. Lalu reply and thumbs up juga nggak bisa dipindah, search and watch history nggak bisa dipindah, gift setting kalau kalian nggak tahu skip aja, tapi saya juga kurang tahu sih emang, ini nggak pernah pakai gift di YouTube soalnya. Jadi kalau udah paham tinggal I understand this to project delete channel, terus nanti this content cannot be move apa, tinggal di move aja kalau udah paham. Oke, seperti itu. Oke, situ penjelasan untuk pemula. Biasanya channel IT kalau kalian nggak tahu di skip aja, karena biasanya pemula ini nggak tahu ini apa maksudnya. Itu ini apa ya, untuk mengidentifikasi channel kalian ID-nya gitu. Jadi URL kalian itu bakal gini, youtube.com/channel/ID kalian ini gitu. Misal nih youtube.com/channel/ ya ID-nya ini. Itu kalau kalian nggak tahu channel ID-nya itu apa, ya ini URL-nya ya, channelnya ini ya, ini bakal nyara ke new channel. Oke. Seperti itu aja penjelasan tentang brand account dan Google account, dan perbedaan dan cara memindahkannya, dan tentang permissionnya. Pokoknya untuk pemula yang mau buat channel YouTube gitu ya. Intinya ini buat pemula, karena kalau mungkin sudah canggih mungkin nggak tahu kali ya, makanya ini buat pemula. Jadi terima kasih yang udah nonton, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan video baru. Terima kasih yang udah nonton.